cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan sekali lagi, Tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia. haleluya. Untuk selama. Yang mencintai Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Lebih dahsyat lagi, amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Saudara yang dicintai Tuhan, di depan kita ada anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita sama-sama arahkan tangan ke depan, doa buat putra-putri kita yang ada di depan sore hari ini, haleluya. Bapak surga, terima kasih. Bersyukur buat kehadiran-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat urapan-Mu atas setiap kami sore hari ini Bapa. Kami boleh memuji menyembah bersama dengan para malaikat surga. Terima kasih Bapa, satu kebahagiaan, satu sukacita besar buat setiap kami sore hari ini. Sebentar Tuhan, sebelum kami mendengar isi hati-Mu, kami mengarahkan tangan ke depan, bersepakat bersehati berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di depan kami. Mari dengan kasih Kristus, Ibu Jemaat, Bapak Ibu Penatua bisa maju ke depan menumpangkan tangan buat putra-putri kita, haleluya. Bapak surga, kami berdoa yang terbaik buat anak-anak kami, putra-putri kami. Bersyukur Tuhan sudah hadirkan mereka di tengah-tengah keluarga kami Bapak. Kami percaya setiap nama mereka ada di telapak tangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera sudah Tuhan sediakan atas putra-putri kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan tutup bungkus dan kawal mereka 24 jam setiap hari, sehingga mereka senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari malapetaka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, hamba berdoa sebagai hamba Allah, di antara anak sekolah minggu yang berdiri depan kami sore hari ini, akan muncul pemimpin-pemimpin kota, akan muncul pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka akan menjadi raja-raja kecil di negara ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mereka adalah generasi penerus gerejamu tempat ini. Sebab itu terus sertai mereka, tuntun mereka, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa juga buat para guru sekolah minggu. Tuhan mengurapi, memakai mereka untuk boleh mendidik, mengajar putra-putri kami sore hari ini Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan duduk diam mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan sucikan dan ajarkan setiap kami untuk duduk diam mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat tim PAW, Abraham beserta tim. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya. Izinkan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Ada jemaat yang jauh dari mana ini? Pak Rudolf dan Bu Lilis. Ya, terima kasih kehadirannya. Haleluya. Boleh bersama-sama lagi tempat ini sore hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sore hari ini di awal bulan Juni, tema bulan ini adalah keluarga yang teguh dalam iman. Ya, keluarga yang teguh dalam iman, tema satu bulan ini. Dan kita akan berbicara di subtemanya lagi sore hari ini. Nah, keluarga kekasih Allah yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Saya percaya kita pasti pernah mendengar atau membaca, bahkan melihat sendiri mungkin kisah-kisah dari keluarga pendeta yang berantakan karena berbagai kasus. Yang pernah tahu anggukan kepalanya. Iya kan? Banyak kasus saudara ya. Entah itu kenakalan anak-anak pendetanya ataupun kejahatan dari pendetanya sendiri saudara. Ya, saya ingat waktu saya masih tinggal di Kediri berapa puluh tahun yang lalu, ada kejadian putra seorang gembala sidang yang nakalnya minta ampun saudara. Hobinya balapan motor. Dan kita bisa tebak akhirnya anak muda ini pun meninggal. Meninggalnya ya karena balapan motor. Bapak ibunya gembala sidang saudara. Ya, jadi kenakalan anak-anak pendeta tuh banyak lah kalau kita mau bicarakan ya. Nah, saya juga punya satu sahabat yang dulu pernah sampaikan ke saya bahwa satu saat di masa jayanya jadwal khotbahnya itu 1 bulan bisa 70 kali saudara. Bisa bayangkan 70 kali? Jarum super namanya ya, jarang di rumah suka pergi.
Saya bahagia aja sebulan ada 30, berarti satu hari bisa 2-3 kali khotbah, saudara. Tapi satu saat Tuhan buat dia sadar diri dan dia sampaikan ke saya menyesal. Anak saya 3, tapi saya nggak bisa mengikuti perkembangan anak saya dengan baik. Saya kehilangan momentum di mana anak saya bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dan sekarang sahabat saya ini menolak hampir semua undangan khotbah, saudara. Setelah Tuhan jamah hatinya, Tuhan sadarkan hatinya bahwa keluarga juga penting. Saat ini teman saya ini nggak mau diundang kalau bukan sahabat karib yang undang. Seperti itu, jadi terbatas banget. Jadi Bapak Saudara yang berkati Tuhan, rumah tangga hamba-hamba Tuhan, rumah tangga para pendeta itu nggak bebas dari masalah atau skandal. Justru ketika pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang, saudara. Itu yang terjadi. Untuk itulah pesan firman Tuhan saat ini saya beri judul harmonisasi pelayanan dan keluarga. Mari sama-sama katakan, 1, 2, 3. Harmonisasi. Kita baca Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua 24, 15. Sebentar. Oke, Yosua pasal 24, 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Seandainya kamu tidak mau, lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi. Kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dahulu, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Yosua. Teman-temannya boleh mengabdi menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Tetapi Yosua berkata, aku dan keluargaku akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Hal yang sama juga datang kepada kita sore hari ini. Saudara mau mengabdi kepada siapa? Saudara mau melayani kepada siapa hari ini? Ya. Nah, pertanyaan buat kita sore hari ini, mengapa? Kenapa Pak? Judulnya kok harmonisasi pelayanan dan keluarga. Kok judulnya bukan harmonisasi pelayanan dan bisnis? Harmonisasi pelayanan dan apa? Karir atau studi. Kok kepada keluarga? Ya, alasan yang pertama kita lihat. Alasan pertama, keluarga adalah inisiatif Allah sendiri. Katakan inisiatif Allah. Jadi kenapa sore hari ini kita belajar bahwa temanya adalah harmonisasi pelayanan dan keluarga? Karena yang pertama, keluarga saudara dan keluarga saya adalah inisiatif dari Allah sendiri. Bukan yang lain, saudara. Dan keluarga, ya, keluarga-keluarga itu selalu diawali dengan pernikahan. Harus diberkati Tuhan lebih dulu. Kejadian pasal 1 ayat 28, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini kan, ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Kemarin saya juga memberkati pasangan anak muda, ya, jemaat kita, Sinta dan Dr. Yosa di Surabaya. Allah memberkati mereka. Allah memberkati Sinta dan Yosa melalui saya. Tapi yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini apa? Beranak cucu dulu, baru minta diberkati Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Pernah kita menjumpai seperti itu? Beranak cucu dulu, hamil dulu, baru minta diberkati Tuhan. Ya, hati-hati, saudara. Sekarang yang kedua, mengapa judulnya kok harmonisasi pelayanan dan keluarga? Ya, yang kedua, Indonesia ini dikenal sebagai fatherless country, saudara. Fatherless country-nya nomor 3. Masih untung belum nomor 1, saudara ya. Fatherless country nomor 3. Artinya apa? Negara seperti ini adalah negara yang dimana ayahnya tidak bisa berperan dengan maksimal, saudara. Kenapa? Karena satu, ayahnya bekerja jauh dari rumah. Mungkin bekerja di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Sehingga ketemu dengan anak-anaknya hanya sebulan sekali atau bahkan setengah tahun sekali. Yang kedua, fatherless ini bisa terjadi ketika ayah ada di rumah tapi tidak berfungsi dengan maksimal. Gak pernah ngajak omong anaknya. Gak pernah mendidik anaknya, gak pernah menegur anaknya. Guyang-guyu, anaknya salah benar.
cuma peringas-peringis, ya, itu fatherless. Anak-anak kita akan menjadi pribadi yang fatherless. Ya, berikutnya apa? Bisa juga terjadi karena ayah bercerai dengan ibu atau ayah sudah meninggal. Hati-hati saudara, minta hikmat Tuhan. Supaya jangan sampai anak-anak kita bertumbuh menjadi pribadi yang fatherless. Enggak kenal sosok ayahnya. Ya, itu dua alasan kenapa judulnya seperti ini. Sekarang kita bicara tentang harmonisasi. Harmonisasi adalah keselarasan, kesesuaian, kecocokan, ya, dan keseimbangan berbagai faktor. Semua faktor diseimbangkan. Faktor apa? Faktor yang saling berhubungan. Agar apa? Tidak ada perbedaan yang mendasar. Sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh. Itu maksud harmonisasi. Ya, jadi judul kita tadi kan harmonisasi pelayanan dan keluarga. Itu definisi dari harmonisasi. Sekarang definisi pelayanan. Pengertian pelayanan. Dalam iman Kristen saudara, dalam iman Kristen, pelayanan itu bukan sekedar tindakan. Pelayanan itu bukan sekedar serangkaian kegiatan seperti sore hari ini. Melainkan pelayanan adalah merupakan ekspresi iman, kasih, dan pengabdian kita kepada Allah. Katakan ekspresi. Itulah pelayanan. Saya ulangi, pelayanan itu di dalam iman Kristen bukan sekedar tindakan, bukan sekedar serangkaian kegiatan, tetapi pelayanan di dalam iman Kristen adalah merupakan satu ekspresi iman, kasih, dan pengabdian kita kepada Allah. Dan tentunya kepada sesama. Allah dan sesama. Ada ekspresi di sini saudara. Artinya apa ini? Artinya melayani pekerjaan Tuhan, jika hidupnya tidak intim dengan Tuhan, itu sama saja dengan sebuah pertunjukan. Saudara tahu pertunjukan? Kita beli karcisnya, kita datang, kita duduk nonton sirkus. Lucu ya? Kalau lucu kita tepuk tangan, pendeta ini lucu. Tepuk tangan, tertawa. Saya senang pendeta yang itu lucu. Itu pertunjukan saudara. Kalau kita melayani Tuhan, nggak punya kehidupan yang intim dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan hanya sekedar kegiatan dan aktivitas. Bukan ekspresi dari cinta kasih kita kepada Tuhan. Jangan dipikir ketika kita nggak persiapan, terus kita melayani Tuhan, orang lain nggak tahu, pendeta nggak tahu. Jangan berpikir begitu. Saudara. Orang yang melayani Tuhan dengan persiapan dan tidak, itu orang lain kroso, saudara. Tahu. Ya. Jadi hati-hati, ayo setiap kita. Siap apapun pelayanan kita, mau asyir, mau multimedia, sound system, PAW, pembicara firman, semua persiapkan diri dengan baik. Ya, jangan sampai kita seperti badut pertunjukan. Ya. Nah, pelayanan juga harus didasari dengan iman yang tulus. Pelayanan saudara dan saya harus didasari dengan iman yang tulus. Nih. Pelayanan yang murni itu memberi, bukan menerima. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo beritahu kanan kiri kita, pelayanan itu memberi Pak, pelayanan itu memberi Bu. Tepuk tangan kanan kiri kita, haleluya. Ya, beritahu kanan kiri kita, ya. Pelayanan itu memberi, bukan menerima. Itu pelayanan yang murni saudara. Memberi apa? Waktumu, tenagamu, ya, bahkan danamu, itu pelayanan yang murni. Ya. Memberi itu tangan di atas, bukan tangan di bawah. Pertanyaan buat setiap kita sore hari ini, mengapa kita harus melayani? Kenapa saudara dan saya harus melayani? Karena melayani itu adalah perintah Tuhan kepada semua pengikutnya, yaitu saudara dan saya. Perintah Tuhan untuk melayani. Ya, kita persiapkan di Matius. Umumnya, semua orang ingin menjadi besar dan terkemuka atau famous, terkenal. Namun apa kata firman Tuhan? Matius pasal 20, ayat 26 sampai 27. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Firman Tuhan selalu bertolak belakang seperti langit dengan bumi, saudara. Orang yang kepingin menjadi besar dan famous, terkenal, kok malah disuruh jadi pelayan dan hamba, saudara. Itulah firman Tuhan. Kebanyakan orang maunya terkenal, menjadi besar, kebanyakan orang.
Ada sih beberapa satu dua yang nggak mau terkenal ada. Ya. Dan umumnya orang seperti ini, firman Tuhan katakan kita harus menjadi pelayan dan hamba, menjadi diakonos dan menjadi servant atau doulos ya. Hamba itu doulos, servant, slave, budak. Tahu budak? Tempatnya di bawah sudah, keset. Ketika kita hujan-hujan, tanah berlumpur, kita masuk rumah, kita pakai sepatu, kita biasanya apa ini? Keset dulu sebelum masuk rumah, itulah posisi kita. Ya, jadi orang yang mau besar dan terkenal harus menjadi hamba. Saudara mau menjadi terkenal dan besar? Setelah tahu ini nggak mau angkat tangan saudara ya. Karena harus jadi hamba. Ya. Nah, dan alasan terpenting mengapa kita harus melayani adalah itu. Matius pasal 20 ayat 28. Alasan terpenting mengapa kita harus melayani. Kita baca sama-sama. Matius 20, 28. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Miliki hati melayani dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya sudah pernah singgung kemarin bulan lalu. Melayani bukan hanya di dalam gedung gereja. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, di kantor, ya, di kampus, itulah tempat pelayanan saudara. Di rumah juga, itulah tempat pelayanan saudara. Mimbar saya di sini, mimbar saudara di mana? Ya, belajarlah melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang murni. Belajarlah melayani Tuhan dan sesama dengan motivasi yang benar, yaitu hati yang memberi. Bukan banyak orang datang ke melayani. Padahal firman Tuhan katakan apa? Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi bukan minta dilayani, tetapi untuk melayani. Tuhan Yesus kedua belas murid. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru. Banyak di antara kita datang ke gereja mintanya dilayani. Tapi saya percaya di GBI Sintrum ada seperti itu. Amin saudara. Semuanya balapan melayani. Itu kerinduan Tuhan, ya. Kesaksian pribadi dari saya pun saudara, sampai hari ini juga masih terus belajar melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Setiap saat saya berdoa, Tuhan luruskan motivasi saya. Kalau ada yang melenceng, luruskan motivasi saya. Jangan sampai saya melayani melihat rupa atau siapa yang saya layani. Ya, jadi satu saat saya diajak teman saya melayani sebuah gereja di lereng gunung gitu saudara. Ibadahnya jam 7, kami berdua datang di depan gereja, di parkiran kami tunggu karena masih kepagian. Setelah kami turun dari mobil, Bapak Gembalanya keluar beserta istrinya. Saudara tahu, rumah pastorinya sebelah dengan gereja. Bapak Gembalanya keluar pakai krek. Jalannya pelan-pelan, krek, kanan kiri pakai krek. Terus setelah itu ibadah dimulai, Bapak Gembalanya duduk di belakang saya, gini saudara. Saya ya rodok sungkan kok membelakangi Bapak Gembala, tapi itulah sinode yang lain dari GBI. Ternyata Bapak Gembalanya duduk di belakang saya. Setelah saya selesai, beliaunya maju dengan tetap pakai krek gandolan sama mimbar, memberikan pengumuman sambil menangis geru-geru. Cerita sakitnya, perutnya keras seperti papan. Udah nangis minta nyanyi Oh Yerusalem juga. Saya pikir mateng kon, kok nyanyi Yerusalem, kota mulia gitu. Waduh, gawat ini. Habis gitu minta didoakan. Saya dan teman saya maju mendoakan gembala ini. Sudah seperti itu, apakah saya mengharapkan PK-nya saudara? Ibadah selesai, saya dengan yakin saya tolak, terima kasih ibu. Tapi ibu gembala juga enggak kalah semangatnya. Harus diterima Pak, harus diterima. Kami kan buru-buru karena jam 10 saya melayani di gereja sahabat saya. Kami buru-buru Bu, harus segera pulang. Harus makan dulu, sudah tak masak no. Waduh, pergi ke sebelah sini, gak sempat makan, cuma makan 2 sendok, dibungkus saudara. Waduh, udah bawa aja kalau gak sempat makan. Kami harus lari-lari ya, ngejar yang jam 10. Saudara tahu, baru duduk menikmati 2 sendok, ada suami istri pengurus gereja mungkin ya. Istrinya, Pak Pendeta, ini sedikit dari kami. Saya nambah amplop lagi saudara. Ya, jadi saya terus belajar memiliki motivasi yang murni. Saya nggak selalu gini, melayani itu memberi, bukan tangan di bawah.
Itu gereja di desa. Di kota pun di Surabaya juga sama. Ketika saya melayani 2 kali pagi siang, pengumumannya sampaikan kami lagi renovasi. Saya digerakkan Tuhan, saya mau ikut menabur untuk gereja ini. Begitu selesai, pengurusnya datang, Pak terima kasih pelayanannya. Saya terima, oke terima kasih. Tuhan yang memberkati. Saya ikut menabur buat renovasi gereja ini. Saya kembalikan saudara. Gerejanya diberkati karena menabur buat saya pun diberkati karena saya nabur. Amplop pindah, ya kan? Itu arti melayani saudara. Miliki hati yang murni. Ojo ngene tok ae. Ya, hari ini pun profesi saya sebagai dosen tetap di sebuah STT. Teman-teman saya protol saudara, pamit. Pak, bro, aku pamit wis, gak jadi dosen-dosen. Kenapa? Ya bolak-balik mari ngajar 2M tok Pak Widodo paling tahu 2M ini. Ya. Motivasi kita, profesi kita apapun selalu diuji dan dimurnikan Tuhan. Makasih Mas, habis ngajar makasih Mas. Lama-lama teman-teman saya protol, wah gak ngajar, gak nguji. Oh, apa 2M aja. Ya. Jadi dari sini ketika profesi kita, pelayanan kita dimurnikan Tuhan, kita jadi tahu di mana calling atau panggilan kita saudara. Ya. Salah satu yang saya senang mengajar apa? Teman saya jadi banyak. Mahasiswa saya dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari LA, bukan Lamongan, saudara. Los Angeles. Ada yang di Australia. Ibu tinggal di mana? Saya di Melbourne, Pak. Wah, tapi saya asli Pare. Asli Pare tapi tinggal di Melbourne. Coba, saudara. Ya. Bapak di LA jam berapa sekarang? Jam 11, 12 malam, Pak, dosen. Bapak asli mana? Saya asli Surabaya. Waduh, ya kan? Asli Surabaya tapi tinggalnya di LA. Senang sudah. Kalau suatu saat saya ke LA, tinggal telepon mahasiswa saya. Halo bro, saya di LA nih. Wah, enak kan? Gitu loh. Saya mau ke Batam, Pak, dosen saya tunggu di Batam. Kalau ke Batam kontak saya. Ada seorang gembala Betani juga di Nias. Banyak banget saudara. Ya, jadi membangun jaringan, membangun koneksi. Kemanapun kita pergi juga. Kita akan banyak kenalan. Mahasiswa saya yang di Nabire, yang di Sentani, yang di mana Nabire, Sentani, di Timika itu pun ngomong, Ibu enggak mau balik ke Jawa. Enggak Pak dosen, hati saya di Timika. Hati saya di Sentani. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Bapak dosen tahu, saya pindah ke sini. Saya harus ngajari anak-anak Sentani. Saya ngajari anak-anak Nabire. Itu Sisi. Saudara tahu Sisi? Anak Nabire, anak Sentani kalau pilek Bapak, itu enggak bisa sisi. Kewer gini saudara. Masuk Bu, iya. Saya jadi, Bapak dosen tahu, saya di kamar mandi aja ada banyak sabun. Sabun saya kok habis ya, ternyata dimakan saudara. Sama anak-anak Timika dan Nabire itu. Kasihan banget. Hati saya di sini Pak dosen, saya enggak mau balik ke Jawa. Itulah calling saudara. Itulah pelayanan. Pelayanan bukan hanya di dalam gedung gereja ini. Di luar sana banyak pelayanan saudara. Ya, temukan callingmu hari ini. Nah, program pelayanan GB Sentro. Ada 7 pilar. Sudah pernah saya sampaikan ya. Pelayanan itu sejatinya bukan hanya dalam gedung gereja. Jangan ngeruntel di gedung gereja. Jangan hanya jagoan kandang. Itu ada 7 pilar yang harus kita kuasai. Ya, status kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Loh, kan harusnya ngamin. Nah, status saudara dan saya itu warga kerajaan surga. Status kita di bumi ini adalah raja-raja kecil. Ya, setiap raja harus memiliki wilayah kekuasaan. Itulah artinya kingdom. King, raja, dem itu dari domain. Wilayah kekuasaan atau teritorial. Saudara dan saya harus mempunyai pengaruh, dampak di bidang seni, musik, olahraga, bisnis. Ya, nah ini di sini bisnis ada Pak Budi Sayur dengan klinik kecantikannya Metamorph, ada banyak cabang. Pilar B, bisnis, ya kan? Ada Pak Widodo, ini pilar edukasi juga. Bu Yayu ini pendidikan, pilar bisnis juga dirambah sekarang jaringan internet. Ya, penguasa baru di daerah Krian Sukodono, saudara. Siapa lagi? Ada Pak Hani juga, pebisnis tempat ini. Saudara dan saya harus temukan ini. Ada di mana kita hari ini? Berikutnya apa? Development of the poor, pelayanan penjara. Ada Ibu Yunita di sini? Oh, nggak ada kan? Pagi tadi juga nggak ada. Mungkin lagi di penjara, pelayanan penjara. Loh, bukan di penjara, melayani di penjara maksudnya.
Ada juga Ibu Marta itu di belakang. Mana Ibu Marta? Enggak ada ya? Oh tadi pagi. Ada Ibu Deborah, banyak. Jemaat kita banyak yang ke penjara-penjara, saudara. Itu poin yang keempat, development of the poor. Edukasi, ya. Ada Bu Yayu, Pak Widodo. Family, ada kelas pranikah. Sebentar nanti Bu Eti juga akan mengajar kelas pranikah. Ya kan? Gereja kita semua ada. Government ada Pak Dwi Cahyanto ini. Pemerintahan, ASN kita ini. Ya. Ayo, maksimalah di sini saudara. Jangan hanya di C, church. Kalau saudara yakin di C, ya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan kalau hari ini saya bisa di C sama E, edukasi, pengajar, ya puji Tuhan. Kalau saudara bisa 5, ya puji Tuhan, 5 pilar dikuasai. Ya. Apa Pak maksudnya ini? Roy Nugroho sama Priyo Octaviano, itu dulu waktu puluhan tahun yang lalu main musik bareng saya di GBT Kediri, saudara. Roy yang direktur Grab itu dulu main keyboard, saya main bass. Kebetulan Roy dan Priyo itu juga masih sepupuan, mereka berdua belum menikah. Kalau ada yang mau ngambil mantu, hubungi saya, nanti saya kenalkan. Mereka semua berdua dari Jakarta. Priyo orang Kediri, saudara, desainer terkenal, internasional, saudara. Itu pilar apa, saudara berarti? Pilar apa? B, bisnis, A bisa, seni, musik, ya kan, art, seni. Roy-nya juga direktur Grab, baru dilantik 2 minggu lalu. Saya langsung WA, Roy, selamat ya. Terima kasih Ko Andreas. Masih direktur ya tak jambal, usianya bahasa saya, Roy. Ya, masih belum 40, ayo yang mau kenalan, boleh lewat saya. 2 pribadi yang berprestasi di pilarnya masing-masing. Saya akan terus berdoa supaya jemaat GBC Intro juga punya wilayah kekuasaan di 7 pilar ini. Amin. Jangan hidup mengalir seperti air, saudara. Enggak punya tujuan. Ya kan? Tapi kuasai. Jadilah raja-raja kecil di 7 bidang yang ada ini. Ya. Nah, saya lanjutkan. Apapun bentuk pelayanan kita, baik di pilar 1, 2, 3 maupun sampai pilar ke-7 tadi. Apapun bentuk pelayanan kita, entah di dalam gereja maupun di luar gereja, di mata Tuhan itu adalah korban. Korban, tahu artinya korban, dan melakukan kebenaran serta keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Melakukan kebenaran dan keadilan itu masih lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kenapa gitu Pak? Ya karena banyak kali kita melakukan korban, banyak kali kita melakukan pelayanan, tapi kita enggak melakukan kebenaran dan keadilan. Orang yang melakukan kebenaran dan keadilan otomatis hatinya melayani. Amin. Gitu saudara. Orang yang melayani seperti ini sore hari ini belum tentu melakukan kebenaran dan keadilan kok. Sebab itu firman Tuhan ngomong, Tuhan enggak bangga, Tuhan enggak enggak terlalu senang kalau kita korban kita banyak, pelayanan kita banyak. Sebaliknya kita enggak pernah melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi mulai sekarang ayo kita lakukan kebenaran, kita lakukan keadilan. Karena melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan Tuhan daripada pelayanan saudara, daripada korban saudara. Amsal pasal 21 ayat yang ketiga, kita baca. Amsal 21 ayat 3. 1, 2, 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya, jadi ayo kita terus perbaiki hidup kita. Kalau hari ini kita sudah sibuk dengan korban. Hari ini kita disibukkan dengan pelayanan. Kita rem dulu. Berhenti sejenak. Masuk pit stop. Merenung dulu. Apakah semua korban dan pelayanan saya ini sudah didasari dengan kebenaran dan keadilan? Kalau kita belum melakukan kebenaran dan keadilan, kita segera perbaiki diri. Ya. Nah, pentingkah kita menjaga harmonisasi atau keseimbangan dalam pelayanan dan keluarga? Sangat penting. Harmonisasi dalam pelayanan dan keluarga, keseimbangannya harus dijaga. Sangat penting, nggak bisa nggak boleh jomplang saudara ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa? Harmonisasi pelayanan dan keluarga sangat penting. Yang pertama, karya keselamatan Allah bagi manusia dilanjutkan lewat ikatan janji melalui keluarga. Siapa itu? Keluarganya Nuh.
Kejadian pasal 7 ayat 1, mari kita baca sama-sama. Kejadian 7 ayat 1, 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Firman Tuhan berlaku bukan hanya untuk Nuh, tapi perhatikan, engkau dan seisi rumahmu, keluarga saudara, sekeluarga. Ayat yang ke-7, Kejadian 17 ayat 7, 1, 2, 3. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kita tahu bagaimana kisah Nuh sebelum air bah menghabiskan manusia waktu itu. Tuhan memerintahkan Nuh membangun bahtera dan yang boleh masuk adalah Nuh dan keluarganya. Jadi ini loh. Karya keselamatan Allah bagi manusia dilanjutkan lewat ikatan janji melalui keluarga, bukan yang lain. Ya, itu alasannya. Yang kedua sekarang, mengapa harmonisasi pelayanan dan keluarga sangat penting? Yang kedua, Allah merancang keluarga saudara dan saya, untuk menjadi pusat testimoni tentang perbuatan baik Allah. Katakan pusat testimoni, 1, 2, 3. Tuhan ingin keluarga saudara dan keluarga saya menjadi pusat testimoni, pusat kesaksian tentang perbuatan baik Allah. Contohnya Abraham, kita baca Kejadian pasal 18 ayat 18. 1, 2, 3. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sudahkah keluarga kita menjadi pusat testimoni perbuatan baik Allah hari ini? Ataukah keluarga kita masih menjadi rasan-rasan tetangga? Ya, jadilah berkat. Menjadi pusat testimoni tentang perbuatan baik Allah seperti keluarganya Abraham. Yang ketiga, mengapa harmonisasi pelayanan dan keluarga sangat penting? Yang ketiga, Allah merancang keluarga untuk menjadi pusat pemuritan. Selain pusat testimoni tadi, berikutnya adalah pusat pemuritan bagi setiap anggota keluarga. Katakan pusat pemuritan. Kita baca Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 8. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sudahkah keluarga kita menjadi pusat pemuritan bagi semua anggota keluarga hari ini? Atau kita masih menyerahkan urusan pemuritan anak-anak kita kepada sekolah? Udah Pak, saya bayar sekolah mahal-mahal, sekolah internasional, sekolah swasta, biar dimuridkan di sekolah aja. Enggak bisa, saudara. Apakah kita hari ini masih menyerahkan urusan pemuritan anak-anak kita kepada gereja? Bapak Ibu, sekolah minggu cuma 1,5 jam. Mana bisa memuridkan anak kita kalau cuma 1 jam? Atau apakah kita masih menyerahkan urusan pemuritan anak-anak kita kepada TV dan gadget? Wes Pak, anakku rewel. Tak setel YouTube aja, nak, wis lihat YouTube. Loh, langsung diem Pak. Iya enggak? Apakah seperti itu saudara? Orang tua enggak mau capek kan setel YouTube aja wis. Nanti anak-anak kita jadi muridnya YouTube saudara. Muridnya TikTok. Bayi sekarang udah pinter. Diajari bapak ya enggak? Kita renungkan sore hari ini. Jadi ayo, jadikan keluarga kita sebagai pusat pemuritan buat semua anggota keluarga. Jangan serahkan kepada sekolah, gereja, dan TV atau gadget. Tetapi saudara, suami dan istri, ayah dan ibu lah yang harus memuridkan anak-anak kita. Amin. Nah, ada yang memiliki anak generasi Z di sini? Anak Gen Z di sini ada yang memiliki putra-putri usia 12 sampai 27 tahun? Nah, mengapa dengan Gen Z? Ya, ada apa dengan generasi Z? Generasi Z ini adalah kelompok usia 12 sampai 27 tahun, saudara. Yang tumbuh dalam era teknologi yang cepat dan beragam. Era teknologi yang cepat dan beragam. Mereka ini Gen Z sering dianggap sebagai generasi yang cerdas, kreatif, dan terhubung secara global. Ya, main game online bisa lintas negara. Meski begitu, sebagai generasi yang cerdas ya, yang kreatif, generasi Z ini juga seperti generasi sebelumnya, itu juga punya kelemahan dan tantangan tersendiri, saudara. Ya, catatan saya di sini yang pertama kelemahan dari Gen Z apa? Mereka ketergantungan pada teknologi. Kalau nggak ada teknologi, nggak ada
paketannya habis bingung. Ya. Bingung, nangis bahkan ya. HP-nya diminta ibunya nangis geru-geru, gulung-gulung. Ada yang seperti itu anaknya? Ya. Generasi yang ketergantungan pada teknologinya kuat. Padahal terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar gadget dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Hati-hati saudara. Ya. Berikutnya, kelemahan berikutnya apa? Keterbatasan keterampilan sosial. Gen Z ini keterampilan sosialnya sangat terbatas. Karena apa? Mereka menggunakan media sosial terlalu banyak, terlalu tinggi. Sehingga menghambat perkembangan keterampilan sosial. Mereka menjadi pribadi yang antisosial. Nggak kenal sana sini kanan kiri. Ya kan? Jangankan om dan tantenya, orang tuanya aja juga nggak direken kadang seperti itu. Itulah generasi Z. Berikutnya apa? Kurangnya ketahanan mental. Anak-anak Gen Z ini ketahanan mentalnya kemampuannya rendah saudara. Dalam mengatasi stres dan tekanan. Itu generasi Z, hati-hati. Berikutnya apa? Ketidakstabilan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang hilang dengan hadirnya AI. Gen Z ini nanti waktu masuk usia kerja, kalau nggak dididik dengan benar, bisa menjadi pengangguran, saudara. Kenapa? Karena semua sudah dikerjakan oleh AI. Waktu AI masih pertama-tama muncul, saya coba, saudara. Ada yang pernah pakai AI? Kok kayaknya wajahnya kok gak mudeng, AI itu apa tuh? Apa AI gitu ya? Wih, luar biasa kok jemaat sentro, gak ada yang ngerti AI Pak Rudolf. Hebat. Masa cuma saya yang tahu AI? Saya buka AI ChatGPT, saya masukkan, buatkan saya kerangka khotbah dengan tema harmonisasi keluarga dan pelayanan. Lengkap dengan ayatnya, saya ketik, gak sampai 1 menit. Waktu tahun lalu tuh awal-awalnya AI muncul, saya sampai kaget. Hah? Kenapa saya kaget? Kok persis catatan saya, saudara? Ngeri, saudara. Saya nggak pernah ngajari dia loh. Dia bisa ngerti pendahuluan, ya, terus pembahasan, penutup atau kesimpulan. Loh kok persis catatan saya? Jadi dia bisa nyontek isi gadget saya loh, saudara. Ngeri, kaget saya. Loh, ayatnya lengkap pisan. Coba. Itu masih pendeta. Bikin skripsi, tesis, bisa juga. Apa yang nggak bisa ya? AI lebih pintar dari manusia sekarang. Ya, kalau jatuh ke tangan yang jahat, berbahaya. Jadi ayo, yang punya anak-anak Gen Z, dampingi mereka sungguh-sungguh saudara. Kalau saudara nggak dampingi mereka dengan benar, mereka akan menjadi generasi pengangguran. Nggak dapat pekerjaan, nggak bisa bersaing. Saudara. Hati-hati. Ya. Yang berikutnya apa? Pengeluaran tidak terkendali. Anak-anak Gen Z ini, wah pengeluarannya nggak bisa terkendali. Nggak ngerti antara kebutuhan dan keinginan itu nggak bisa membedakan. Nggak mudeng. Pokoknya belanja, saldo GoPay nyantek mah, transfer. Loh kemarin baru transfer cetil loh. Habis hari ini, waduh minta transfer lagi. Pokoknya hari-hari ini anak-anak Gen Z lebih penting saldo GoPay-nya saudara daripada Alkitab. Asal saldo GoPay-nya cukup dah. Hahaha. Bisa nraktir teman-temannya. Itu Gen Z. Hati-hati. Tanggung jawab saudara sebagai orang tua untuk memuridkan mereka. Ya. Jadi sebagai orang tua berdoalah minta hikmat Tuhan dalam memuridkan. Berdoa minta hikmat Tuhan dalam mendidik anak-anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tegurlah jika mereka berbuat salah. Jangan sungkan, jangan takut. Tegur mereka jika berbuat salah. Prestasi akademis boleh. Prestasi akademik bagus. Tapi ajarkan juga mereka tentang etika. Ajarkan juga mereka tentang karakter. Jangan seperti Imam Eli yang gak pernah menegur anak-anaknya. Sehingga Imam Eli adalah pribadi yang gagal di dalam memuridkan anak-anaknya. Kalau saudara gak pernah menegur anak-anak yang salah, saudara mengembangkan roh pembiaran, saudara. Dan satu saat ketika anak-anakmu gagal dimuridkan, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab saudara sebagai orang tua. Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya. Jangan guyang-guyu kalau anak kita salah. Tegur ya tegur. Ya. Nah, berikutnya. Mengapa harmonisasi pelayanan dan keluarga sangat penting? Yang keempat, Allah membuat mujizat pertamanya di sebuah pesta pernikahan di Kana.
sebuah pesta pernikahan di Kana. Bukan pesta sunatan atau apa enggak ya, tapi pesta pernikahan. Di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Berikutnya, prinsip-prinsip Alkitab tentang pelayanan dalam keluarga. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, lebih-lebih keluarganya sendiri, orang itu menyangkal kepercayaannya. Ia lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Perhatikan baik-baik saudara. Ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, lebih-lebih keluarganya sendiri, orang itu menyangkal kepercayaannya, ia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Jangan telantarkan keluargamu saudara, jangan telantarkan orang tuamu. Jadi prinsip Alkitab tentang pelayanan dalam keluarga yang pertama, prioritaskan waktu dan perhatian kepada keluarga. Ya kan, poin 1. Prioritaskan waktumu, ya, perhatianmu kepada keluarga. Komunikasi yang efektif dalam menyampaikan komitmen pelayanan, sampaikan, komunikasikan dengan baik. Yang ketiga, bersikap bijaksana dalam menetapkan batas antara pelayanan dan keluarga. Batas pelayanan dan keluarga harus jelas. Banyak orang namanya harum di luar rumah, tetapi menelantarkan orang tuanya. Saya masih ingat ketika saya masih kecil di Kediri, saya ingat saat papa saya sudah meninggal, mama saya harus berjuang dengan 4 anaknya, saya anak nomor 1, buka toko peracangan di Kediri. Adik-adiknya masih punya suami, saya pernah sampaikan kayak ini. Adik-adiknya punya suami. Mama saya sudah janda dengan 4 anak, harus memperjuangkan 4 anak. Tetapi ketika nenek saya kena stroke, saya nggak tahu ceritanya gimana waktu itu, nenek saya malah tinggal di rumah saya, saudara. Jadi mama saya sudah menanggung 4 anak, janda, itu harus ditambah 1 dengan nenek saya yang pansui, kena stroke. Waktu nenek saya nonton TV gini, ya, karena stroke saudara, ketika kebelet pipis, berdiri, namanya stroke ya, separuh ya, jalan ke belakang sudah nggak nutut, kecer-kecer semua di rumah saya. Itu kondisinya, mama saya masih merawat nenek saya seperti itu, selain merawat 4 anaknya. Tapi perhatikan, ketika mama saya mempraktikkan firman Tuhan ini, merawat orang tuanya, sampai hari ini mama saya tetap sehat saudara. Panjang umur, itu firman Tuhan kan? Hormatilah orang tuamu maka engkau akan panjang umurmu. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Hormati orang tuamu. Ya kan? Dan adik-adik mama saya, tante saya sudah meninggal saudara. Jadi orang-orang muda, hormati orang tuamu. Ya, rawat orang tuamu. Firman Tuhan katakan seperti itu. Berikutnya. Pelayanan yang membangun harmoni dalam keluarga. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima warisan sebagai upahmu. Kristus Tuhanlah yang sedang kamu layani. Pelayanan yang membangun harmoni dalam keluarga. Di dalam Kolose pasal 3, 23 dan 24. Saudara di pelayanan di luar rumah ataupun di dalam keluarga, itu harus mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jangan ketika untuk pelayanan all out segenap hati, tapi untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak setengah hati, gak bisa. Kita harus kerjakan semua dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Maka akan terjadi harmoni dalam pelayanan dan keluarga saudara. Ya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara membangun harmonisasi pelayanan dan keluarga? Ya apa caranya? Yang pertama, jelas. Kita harus menjadi teladan dan melibatkan anggota keluarga dalam pelayanan. Jangan jomplang, suaminya pelayanannya banyak tapi istrinya enggak pernah. Atau sebaliknya, istrinya pelayanannya banyak, suaminya di rumah. Atau anaknya semangat melayani, orang tuanya di rumah saja. Jadilah teladan dan libatkan anggota keluarga dalam pelayanan. Yang kedua, saling mendukung dalam panggilan pelayanan. Apapun panggilan pelayanan kita, mau di penjara maupun di bisnis, di edukasi, di pemerintahan, lakukan semua dengan saling mendukung. Yang ketiga, sediakan ruang untuk istirahat dan pemulihan bagi anggota keluarga yang terlibat dalam pelayanan. Saudara nggak bisa seperti kendaraan dibejek terus tanpa istirahat. Lama-lama bisa burn out. Ya enggak?
sediakan ruang untuk istirahat dan pemulihan. Seperti itu. Ya, itu maka ketika kita kerjakan ketiga poin ini, maka kita akan membangun harmonisasi dalam pelayanan dan keluarga kita. Haleluya. Mari keluarga besar Sentuin berkati Tuhan. Tim PW bisa maju ke depan. Harmonisasi pelayanan dan keluarga sangat penting. Ya, sangat penting. Karena apa? Yang pertama, karya keselamatan Allah bagi manusia dilanjutkan melalui ikatan dalam keluarga. Contohnya siapa tadi keluarganya? Nuh, ya. Yang kedua, Allah melancang keluarga saudara dan saya untuk menjadi pusat testimoni tentang perbuatan baik Allah. Contohnya keluarga Abraham. Keluarga saudara dan saya harus jadi pusat testimoni tentang perbuatan baik Allah. Yang ketiga, Allah merancang keluarga untuk menjadi pusat pemuritan. Suami-suami, jangan serahkan urusan pemuritan anak kepada istri aja. Urusan memuridkan anak, mendidik anak itu urusan suami dan istri. Ya, tanggung jawab bersama. Seperti itu. Yang keempat, Allah membuat mujizat pertamanya di sebuah pesta pernikahan di Kana. Jadi sebab itu saudara, ayo kita responi firman Tuhan malam hari ini. Jaga harmonisasi antara pelayanan dan keluarga kita. Semangat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, seluruh hidupku. Amin, haleluya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya sangat yakin pujian ini sangat sering kita nyanyikan. Kita hafal lagu ini. Coba munculin teksnya Ref tadi. Kita sangat sering menyanyikan lagu ini. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Betul. Tuhan sudah terlalu banyak memberi kita, saudara. Terus, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Apa yang saudara dan saya miliki hari ini, itu gak mungkin bisa membalas cinta kasih Tuhan, saudara. Gak akan bisa. Lanjutkan lagi. Ku persembahkan seluruh hidupku. Pertanyaan besar buat kita sore hari ini. Benarkah apa yang kita katakan? Ku persembahkan seluruh hidupku. Benar enggak? Sudahkah kita mempersembahkan seluruh hidup kita hari ini? Wong kita melayani kalau kita nganggur. Kita melayani kalau waktu kita kosong. Kita melayani Tuhan kalau job kita lagi kosong. Kalau job lagi banyak, kita nomor 2-kan pelayanan. Jangan asal nyanyi, saudara.
Jangan asal berkata-kata. Ku persembahkan seluruh hidupku. Setan ketawa, pret. Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus gak lama lagi datang. Ayo kita perbaiki hidup kita. Harmonisasi dalam pelayanan dan keluarga. Kita berjuang. Kita berikan yang terbaik. Sekali lagi, pelayanan yang murni itu memberi, bukan menerima. Miliki mental yang memberi, bukan mental yang menerima. Percayalah, pegang kata-kata saya. Kalau saudara memiliki hati yang menerima, hati yang memberi, maka Tuhan akan memberkati saudara lebih lagi. Amin. Perbarui motivasi kita melayani Tuhan. Kita terus berdoa minta Tuhan luruskan motivasi saya Tuhan dalam melayani Engkau. Terus berdoa supaya motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah ingatkan kita sore hari ini, melakukan kebenaran dan keadilan itu yang lebih dikenan Tuhan daripada korban pelayanan saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Tuhan yang hidup. Sore hari ini pun di awal bulan ini Tuhan masih berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini keluarga dan pelayanan kami belum tercapai harmonisasi. Ampuni kami Tuhan, kami bagus di luar rumah tetapi kami di dalam rumah song. Atau sebaliknya, kami di dalam rumah luar biasa tetapi kami di luar rumah song. Ampuni kami Tuhan. Mulai sore hari ini kami belajar mengharmonisasikan antara keluarga dan pelayanan kami. Di dalam keluarga nama kami baik, dan di luar keluarga nama kami pun baik. Itu yang kami mau, dan itu yang Tuhan inginkan buat kami sore hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami boleh menjaga dan menyeimbangkan keluarga dan pelayanan kami Bapa. Meteraikan firman dalam hati kami dan Roh Kudus akan membimbing kami untuk melakukan kebenaran.